lagi ada kegiatan yang seputar tentang hal yang tidak terlihat, Om. Makhluk astral itu suka atau senang dengan orang itu? Orang-orang sebelah itu kadang bahasanya tidak kita pahami. Iya. Ini coba mengedukasi mereka supaya bisa membedakan mana yang gaib, mana yang nyata. Misalnya ada yang ngaku, oh aku kerasukan putri apa, pangeran apa, benar itu pangeran, apakah itu gembel atau apa, kan ya terserah mereka. Bang Pian ini melihat kah Bang jinnya nih? Misalnya di kawan dulu nih. Ada satu rumah, kemudian rumah itu tiap kali orang nyewa pasti meninggal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Iya. Bang Yugo ya, Bang ya? Iya, betul. Bang Yugo dan Bang Jasri. Bang Jasri. Oke, kita kedatangan tamu orang yang luar biasa sekali nih di 1.0 channel. Nah, beliau adalah orang-orang yang luar biasa di bidangnya. Beliau ini mungkin Bang Yugo ya, yang biasa jadi jubirnya siapa nih? Sama aja. Sama aja Bang ya. Oke, berarti nanti siapa aja yang bisa ngejelasin deh ya. Bang Yugo mungkin pertama. Bang Yugo ini kan ulun dengar lagi ada kegiatan yang seputar tentang hal yang tidak terlihat, Bang. Iya, betul. Iya. Dan di YouTube ini lagi naik-naik juga, Bang ya. Iya. Seperti ada beberapa YouTube, mungkin ulun tidak bisa menyebutkan, dua orang perempuan. Yang satu punya kekuatan untuk berkomunikasi, ada juga yang dari kecil sudah punya teman. Dari temannya itu temannya tidak terlihat tapi orang Belanda. Nah, itu kan mirip-mirip nih dengan kegiatan-kegiatan Pian ini. Iya. Itu bagaimana pendapat Pian tentang hal-hal yang seperti itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat undangan dari studio 101.10. Iya. Channel 1.0. Ya, channel 1.0. Inggih. Nah, menanggapi tentang ini tadi tentang mungkin fenomena lah. Iya, fenomena. Sebenarnya kalau di Kalimantan Inggih. itu kan biasanya orang yang bisa kemampuan melihat ataupun berkomunikasi dengan astral lah, Inggih. atau gaib itu memang ada orang yang bisa dipelajari, tapi juga ada yang memang kemampuan dasar. Artinya memang ada bakat alam. Laduni Bang ya? Ya, laduni lebih tinggi daripada bakat alam. Karena sebenarnya secara anatomi orang-orang yang berkelebihan itu anatominya beda. Biasanya susunan tulang rusuk dan tulang belakang itu beda. Memang sampai ke situ Bang. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau bisanya yang seperti ada yang punya teman gaib. Iya, itu. Teman gaib. Kalau di sini kan biasanya Begampiran, Iya, begampiran itu pun kalau di Kalimantan itu ada gampiran yang bujur, artinya bujur itu benar itu karena memang dia orangnya yang dipelihara sehingga ada terah atau gampiran yang mendampingi dia. Tapi ada juga karena makhluk astral itu suka atau senang dengan orang itu. Jadi ikut gitu Bang? Ikut. Iya. Nah, kemampuan yang dia dapat adalah kemampuan karena dia dekat dengan orang astral, maka dia hijab astral dan dia itu tipis. Batasan itu Bang? Ada batasan itu tipis, sehingga dia si astral ini mampu mempengaruhi dia untuk bisa melihat ataupun bisa komunikasi dengan makhluk lain. Nah, seperti itu. Kalau kegiatan Pian belakangan ini sama seperti itu juga Bang? Ada komunikasi, terus ada pengen buat yang seperti mengadakan pertemuan dengan mereka, memanggil secara khusus atau menyembuhkan orang yang kena. Sementara ini kegiatan kami lebih condong ke arah ke pengobatan, pembersihan rumah misalnya ketika satu rumah diyakini ada gangguan astral, ada residu negatif yang ini, kami biasanya yang
diminta untuk membantu membersihkan lah bahasanya. Nah kalau misalnya pengobatan biasanya pasiennya yaitu tadi ada kemungkinan terpengaruh karena makhluk astral lain, misalnya karena gampirannya tidak terpelihara lah, atau ada apalah kepukunan kah biasanya kan. Nah itu yang kami coba obati dengan media. Nah ada mediator kami khusus yang memang sengaja kami sediakan untuk memperjelas apa bahasanya dialog lah, karena kadang kan orang sebelah itu kadang bahasanya tidak kita pahami. Nah jadi kita cari kawan yang punya kemampuan untuk itu, kita tarik ininya, kita mediumisasikan ke teman. Jadi orang itu yang untuk teman apa? Untuk dimasukkan, kemudian Dia kita ngobrol gitu ya. komunikasi. Kayak gitu. Jadi proses mediumisasi lah. Proses mediumisasi. Kenapa kami sering melakukan proses mediumisasi? Nah, karena kami ingin membuktikan artinya benar ada. Jadi proses mediumisasi itu, sang mediumisasi ini tanpa tahu cerita apapun. Jadi dia bercerita adalah karena bawaan jin yang ada memang. Tapi kalau memang ada jin atau yang mempengaruhi negatif dari situ, itu tidak akan ada. Nah, itulah yang membedakan kami. Jadi setiap kami melakukan pengobatan apa, kami selalu kan mengedukasi bahwa ini benar Bu, jangan tersugesti Bu dengan bahasa tukang tambah lain yang mengatakan ibu kena ini. Sebenarnya ibu bukan kena itu, sebenarnya ada sesuatu kepuhunan, tapi jangan disangka digawinkan. Nah, seperti itu harus kami mediumisasi, sehingga dari mediumisasi itu tahu kenapa sebab penyakit itu bukan kiriman tapi malah kepuhunan. Karena kalau secara hijab batin, kalau setiap orang itu mempunyai batasan-batasan kemampuan melihat Bang lah. Batasan kemampuan melihat yang kadang bisa dipengaruhi atau didustai oleh jin itu sendiri. Sehingga menimbulkan fitnah-fitnah nantinya kan. Nah, dikira yang ini musuhku yang menggawi, sebenarnya ada penyakit itu. Nah, itulah dilakukan mediumisasi biasanya supaya si jinnya seorang mendengar biasanya itu. Oh, berarti supaya tidak ada praduga tidak bersalah. Itu kadang ini juga sih, kadang si pasien kan biasanya punya keluhan penyakit apa, lalu kayak dia model seakan-akan itu pengaruh negatif dari si gaib misalnya. Nah, kami coba mengedukasi mereka supaya bisa membedakan mana yang gaib, mana yang nyata, mana yang permainan, mana kadang karena kita tidak melihat kan, tidak melihat yang misalnya ada yang ngaku, aku kerasukan putri apa pangeran apa. Nah itu kan karena kita tidak mengetahui itu loh, apakah benar itu pangeran, apakah itu gembel atau apa, kan ya terserah mereka sebenarnya kan. Soalnya mereka bisa berupa bisa menyerupai siapa aja ya. Nah, itulah tujuan mediumisasi itu sebenarnya, supaya kita dapat benang merahnya, si pasien jelas, si pembawa pasien juga jelas gitu loh. Jadi sambil mengedukasi bahwa ini gaib, ini yang nyata gitu loh. Jangan sampai nanti misalnya tirai bergerak sendiri disangka datu yang ini kan, padahal karena angin atau apa kan gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang orang yang tidak percaya dengan hal itu Bang, itu pian untuk meyakinkan mereka bahwa kita tuh berdampingan dengan hal yang tidak terlihat itu Bang. Kan bisa juga kan melihat orang tuh banyak yang itu jadi buat permainan candaan karena ada jin yang dimasukkan ke botol. Ya Bang. Terus ada yang pokoknya macam-macam deh bentuknya yang untuk berkomunikasi dengan mereka, sehingga membuat kita tuh yang bernalar kata mereka yang tidak percaya kayak gitu Bang. Itu gimana itu? Sebenarnya susah juga sih sebenarnya menjelaskan ke mereka yang punya EQ tinggi ya. EQ tinggi yang artinya mengesampingkan makhluk-makhluk astral. Sebenarnya cara kami biasanya itu tadi di mediumisasi itu. Karena kalau sudah di mediumisasi, yang si mediator sendiri pun tidak tahu ceritanya. Kadang si mediator ini kami panggil di season terakhir karena supaya dia tidak tahu alur cerita si pasien misalnya kan. Nah ketika si mediator datang, kita coba mediumisasi, dia cerita. Nah dia cerita itu ya pastilah si yang pendengar juga yang EQ tinggi tadi juga mendengar gitu loh, bahwa ternyata benar dugaannya, ternyata ini. Nah itulah kadang kita edukasinya di situ. Benar
membedakannya. Karena memang agak susah juga ya, karena nggak terlihat bang ya, paling tidak di mediasi saja itu. Atau biasanya kami melakukan ini edukasi, artinya pemahaman tentang energi dulu, tentang energi, bahwa walaupun kamu kadang mempercayai tentang astral, tapi kamu pasti mempercayai tentang energi. Karena makhluk astral itu kan wujudnya energi, bukan benda, bukan mewujud seperti ini kan, tapi energi. Sama sepertinya Hawa Kopi ini kan ada energinya panas. Gitu. Nah, biasanya kami salurkan energi bahwa dia akan merasakan hawa itu. Nah itu sekarang coba kamu jelaskan kan, misalnya coba kamu jelaskan itu apa? Itulah energi. Nah itulah yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi apabila merasuk itu atau mau masuk atau kesurupan itu bukan jin itu bentuknya sempurna masuk ke awak kita, ada, tapi energinya masuk ke dalam tubuh kita melalui semua lubang-lubang yang ada pada diri kita, baik pori, telinga, apa segalanya. Nah disitulah kadang orang kesurupan atau orang itu melakukan tangannya ini kuat kan, ini karena apa? Karena di sini di pori-pori. Setelahnya dia lelah, karena apa? Dia akan kejang urat-urat saraf otaknya itu melemah sehingga dia akan lemah sekali ya, lemah artinya bahasanya tuh jadi lucut lah bahasanya, nah lucut karena ada ketegangan. Karena apabila energi itu masuk di pori-pori dan saraf dan urat, dia akan megang, bulu-bulunya akan naik kan, wah pokoknya semua tegang semua ya, berbicara pun tegang kan, leher tegang. Nah disitulah kadang mediumisasi membuktikan. Jadi kalau biasanya susah dipahamkan juga mereka, akan saya katakan sebutkan salah satu detail dari badan tubuh orang ini yang semua orang tidak tahu. Apakah benar jin ini masuk ke mantas kebenaran tuh? Iya, apakah benar jin ini masuk ke dalam tubuh dia akan tahu kelakuan dia 2 hari yang lalu, dia akan tahu detail badan tubuh yang kita lakukan. Dia akan menyebutkan salah satu sehingga kalau kan abang-abang ini kan buat pembersihan di dalam rumah bang ya? Iya. Itu di telepon kah atau seperti apa bang? Cara meminta pian datang itu bang? Bisa kadang ada yang komunikasi dulu, habis itu ada yang konsultasi dulu sama Bang Yosi. Kalau kondisinya memang benar seperti itu, dia mau dibersihkan atau minta tolong kepada kita siap membantu. Oh iya, abang-bang ini ada perguruan kah, pengajian kah, atau seperti apa? Kalau perguruan sih sebenarnya nggak ada. Nah ini sebenarnya dulunya itu ketemu di satu forum ya. Dulu itu ada namanya blog Wong Alus, sampai sekarang juga masih ada. Di Banjar sih bang? Enggak, sentralnya di Jawa. Oh, sentralnya Jawa. Nah ketika itu kami anak muda Banjar ya bahasanya ikut di situ. Nah kita berbagi keilmuan Banjar. Nah, keilmuan Banjar ini kan arahnya lebih banyak ke arah ritual, pantun, bahasa-bahasa yang seni juga tapi arahnya kan untuk pengasihan, kata mengata atau segala. Ketika itu kami lalu ditendang lah dari sana. Kenapa itu bang? Nah, karena pitua-pitua keilmuan kita Banjar ini lebih nyaman, simple. Yang penting yakin jadi gitu. Bahasanya sapan jadi, semula jadi. Nah beda dengan keilmuan daerah lain, misalnya Jawa misalnya. Nah itu kan harus ada ritual puasa mutih dulu. Agak panjang prosesnya. Panjang untuk mengambil satu keilmuan. Nah sementara kita nggak pakai itu. Nah banyak yang mengambil meminta ijazah, kemudian kami bagi-bagi. Alhamdulillah tajrib di mereka, lalu kami oleh yang punya blog ditendang. Karena berbeda. Kemudian kami bikin grup lagi namanya blog IKS, Ilmu Kekayaan Sejati. Itu asli Banjar. Itu ketuanya ada di daerah Klehari. Nah itu kemudian kami ketemu dulu itu. Nah dari pertemuan pertama itu akhirnya berlanjut sekarang. Tahun berapa tuh? Tahun berapa bang? 90 berapa ya? Udah lama ya bang? Udah lama. IKS. Sekarang masih aktif tuh, blognya masih aktif. Tapi ilmu kekayaan sejati. Jadi di situ kami berbagi keilmuan Banjar, ilmuwan Banjar ini kan banyak tuh keilmuannya. Ada yang ilmu Pekasi, Bawa apa segala, sampai bahasanya memaharkan benda-benda spiritual, benda-benda mistik Banjar lah, semacam tambang liring, seperti ali, basar.
minyak meminyak. Ya. Nah, Kalau termasuk keris mengeris itu termasuk juga. keris mengeris termasuk, cuma kan kalau keris itu kan arahnya lebih ke arah ke pahlawanan dan kewibawaan. Ada juga sih pengasih, cuma kalau yang besi itu kan harus di ini nih, harus dikantongin lah katanya kan. Awalnya agak berbahaya, ada undang-undangnya bang. Ada undang-undangnya. Nah, kalau misalnya ini enggak, kalau misalnya kayak tabang liring, cemeti, minyak itu kan nggak pakai. Berarti abang-abang ini khusus untuk mengobati gitu ya bang? Khusus mengobati memakan juga. Kalau misalnya orang minta banyu, misalnya kan ada pasti kita orang Banjar tuh Nah itu sangat familiar sama orang yang berdagang, terus digantungin yang itu jimat lah. Iya itu termasuk ya bang? Itu masuk. Termasuk juga. Jadi istilahnya kami bergerak di praktisi spiritual, artinya baik itu kebutuhan rumah tangga, oke kami bantu. Habis itu masalah pengalisan apa segalanya kami bantu, pembersihan rumah toko atau apa kami bantu. Jadi istilahnya hajat hidup orang banyak lah yang kami bantu istilahnya. Berarti kita juga nggak lepas dengan bang ya? Kan kita hidup ini ada orang baik sama orang jahat bang ya. Kan biasanya ada juga kita yang buka warung, tiba-tiba tuh awalnya rame, tiba-tiba langsung down turun bang, yang nggak laris. Dirusak lah bahasanya. Iya, itu memang ada kecampur bagian. Banyak lah kasus-kasus seperti itu sering kami temui seperti itu. Apalagi kan zaman sekarang media ini bebas. Nah, banyak pemahaman yang sebenarnya itu kan tabu, tabu. Tapi dilakukan, artinya untuk yang merusak atau apa itu ada yang rela ngerjain itu. Nah sekarang mudah mencari orang ngerjain itu. Beda kalau 10 tahun yang lalu kita kalau misalnya tanya-tanya siapa sih yang bisa bantu rusak warung ini, nah itu akan susah. Naik gunung dulu kita perlu biaya banyak. Tapi sekarang sudah karena media lah, mungkin medianya sudah familiar apa segalanya. Akhirnya banyak orang penyalahgunaan yang punya media itu sendiri, nanti ada yang minta tolong dikasih. Dikasih. Semudah itu bang ya? Nah itulah sekarang zaman sudah berubah lah, perkembangan zaman luar biasa. Padahal zaman modern masih percaya sama hal yang maksudnya yang tidak terlihat gitu bang ya? Jadi malah sekarang modern itu ininya modern, tapi kebobrokan mentalnya malah primitif jadi lengah. malah sangat primitif. Sampai melakukan hal-hal yang kayak gitu bang. Berpikir negatif langsung gitu. Dulu kan kita mikir. Mending daripada tawar dengan tetangga, mending kita pindah tempat usaha kan seperti itu. Kalau sekarang malah bentrok. Adakah Boboan Pian nih pada saat melakukan pembersihan tuh perlawanan sengit tuh? Sering. Kadang terjadinya itu ketika kita mediumisasi. Nah ketika di mediumisasi, si makhluk yang bersarang di pasien itu kadang berontak, dia tidak terima. Oke, maaf sebelumnya, ini termasuk ruqyah nggak bang? Beda kalau kami tidak melakukan ruqyah. Jadi kalau kami ulun pribadi kami itu tidak melakukan ruqyah. Karena ruqyah itu memancingan jin lah bahasanya, pemancingan jin. Nah, sedangkan pada batang tubuh kita secara normal pun kita memang didampingi jin. Nah, jadi masih ada jenis korin kan yang dari jin dan dari malaikat. Nah itu jadi sudah didampingi, artinya siapapun itu kalau di ruqyah dengan asma-asma yang jin itu takut, dia akan bereaksi. Batang tubuh itu akan bereaksi. Jadi kami kadang melakukan ruqyah. Kami harus cek dulu kebenaran orang itu. Kalau memang ada energi negatif, maka yang negatif kami buang. Jangan orang-orang yang barajah apa segala pengamalan salawat begitu di ruqyah muntah-muntah. Kadang pernah aku ini mengamalkan yang jelek-jelek cuma salawat. Karena memang ada hadam-hadam salawat kita lagi golongan jin yang membantu dia. Nah, jangan dikira bahwa kita mengamalkan salawat itu jin minggat, jin banyak yang suka, seperti itu. Atau berzikir, jin banyak yang suka. Nah, seperti itu. Jadi ada hal yang memang yang susah kita pahami, kemudian harus dipahami dengan cara-cara mungkin ya tadi dengan pakai media tadi itu bang. Oke. Abang tadi yang mediasi itu
orang-orang yang dari bubuhan pian kah, atau misalnya lu minta jadi mediasi deh, yang punya rumah misalnya, karena dia tidak apa namanya pengen tahu rasanya seperti apa, itu bisa nggak Bang? Bisa, sebenarnya bisa aja, cuma kadang kan kita ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu nih. Oke. Misalnya kebersihannya kah, atau dia punya pernahkah dia kerasukan, misalnya kan kayak gitu tuh. Karena ketika dia udah pernah merasa kerasukan itu kan ada hijab yang terbuka gitu, ada lubang di dirinya yang bisa kita masukkan energi baru, kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang yang belum pernah itu enggak. Lemah buluan tuh? Iya. Nah, lemah duluan. Kayak gitu. Jadi karena kalau mediumisasi itu kan, nah kalau misalnya si pasien itu ingin mediumisasi sendiri, takutnya nanti tersugesti dengan yang ada di alam bawah sadar dia, sehingga kita akan menemukan sebenarnya titik jin itu sendiri, mana dia akan tersugesti dengan, nah takutnya nanti malah menemukan pandangan-pandangan yang sebenarnya menjadikan fitnah bagi diri dia. Itu sebenarnya yang sering kami lakukan. Kenapa harus orang luar? Tapi kalau dia memang mampu asli, nah itu malah nyaman lagi sebenarnya, dia sendiri yang bercerita malah nyaman lagi kan. Tapi kadang jin yang di dalam dirinya itu sering berdusta juga. Nah, gitu. itu Emang susah sih jin ini percaya. Jadi kalau misalnya ke teman yang sudah pengalaman kan dia bisa, artinya ketika dia berontak, si mediator bisa mengunci dulu nih supaya perlawannya tidak terlalu ekstrim. Biasanya kan kayak gitu. Oh iya Bang, Gitu. kita bicara masalah jin nih. Kan kalau jin kita sudah meyakini bahwa dia tuh ada. Jin Islam, jin kafir, itu memang ada Bang ya? Sebenarnya kalau saya pribadi sih jin Islam, jin kafir itu malah lebih gampangnya menjelaskan bahwa jin baik, jin jahat. Tapi itu memang ada Bang ya? Ada karena kan ya karena kita dua kutub kan, kutub baik, kutub jahat kan, kayak gitu. Itu semua kehidupan alam pun seperti itu, selalu berpasangan. Kehidupan alam selalu berpasangan. Di luar daripada alam kita dunia pun, artinya alam astral pun dia akan berpasangan. Bukan berarti jin itu satu kubu aja, enggak. Dia akan melakukan, dia diciptakan pasti berpasangan. Nah seperti itu. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang jahat. Bubon Pian ini melihat kah Bang jinnya nih? Misalnya di kawan mulu nih. ada jinnya atau hanya energi aja Bang? Jadi kalau pembacaan melihat itu, kami mempunyai kemampuan melihat yang berbeda-beda. Jadi kemampuan melihat yang berbeda-beda. Ada yang melihat visual itu menggunakan cakra jena misalnya, atau cakra jena dari sini, atau mata ketiga itu melihat wujud visual. Jadi wujud visual itu dia akan melihat misalnya masuk di sana bibinya putri, bajunya kayak ini. Nah, itu menggunakan mata ketiga. Tapi ada yang mempunyai peka batin, itu melihat juga, tapi melihatnya kadang itu. Jadi gimana tuh? Jadi melihatnya dia tembus bahwa ini ada orang di belakang bibinya tanpa melihat detail. Sekilas saja gitu Bang ya? Melihat tapi tembus. Nah gitu, jadi beda. Habis itu ada yang menggunakan kekuatan hatak atau kekuatan rasa. Macam-macam Bang ya? Nah jadi di sana kadang itulah hijab ilmu bagi kami. Jadi setiap orang mempunyai hijab ilmu berbeda-beda. Nah di situ kami menemukan poin-poin bersama-sama, itu poin-poin ketentuannya dulu, titiknya bujur berarti ada mendampingi, kan seperti itu. Cukup sudah sampai di situ, kita kada mau membahas karena Pak jin itu bisa kemampuan untuk mengubah diri, bisa jadi bibinya bisa lakian kan, ulun kawan melihat lakian, kita melihat bibinya, bukan berarti ulun salah dia salah, tapi memang ada jin yang mampu manipulasi. Nah seperti itu kan. Jadi pandangan itulah kadang yang kami satukan sehingga kami keraskan, nantinya kami keraskan, kami bentuk sehingga nampaklah wujud aslinya seperti apa. Karena kalau sudah wujud asli itu otomatis jin kan pakai tanda pakai bentuk itu pasti sudah yang bibinya muas ya patah mukanya aja sebenarnya jin itu muas, patah mukanya aja sebenarnya muas. Padahal kadang emang lah nggak ada yang muas. Jangan mau sama jin ya. Bohong semua itu. Ada yang bungas itu kan ada. Nah itu pun masih dikit. Ada golongan lagi yang siluman atau apa. Nah itu siluman itu Bang? Itu terapnya ke bawah. Jadi golongan jin. Nah yang ketujuh fitnah itu ya memang golongan siluman. Tapi sering udah pada jin juga. Nah itu kan. Hendak juga Bang lah. Padahal sebenarnya buangan tidak. Kalau nah itu aja bentuknya itu kada sempurna. Artinya bisa manusia
berbentuk kadal atau apa seperti itu sebenarnya. Nah itu yang paling banyak dipakai atau digunakan orang untuk redam atau kedugaan. Oke. Berarti kita bicara jin ini kayaknya memang panjang Bang ya. Iya. Panjang banget Bang ya. Nggih. Ulun nih kira-kira nih di studio kami ini rasa-rasanya atau kawan kami kayak membawa ini gimana nih Bang? Ada nggak Bang? Aman-aman aja. Aman aja Bang ya. Alhamdulillah aman. Aman aja Bang. Artinya kada ada bentrok energi, energi perlawanan atau apa kada ada. Nah biasanya kalau itu, nah kada perlu kita telusuri karena biasanya kalau misalnya kita telusuri mereka merasa terganggu atau terancam. Oh gitu. Nah itu biasanya. Jadi kalau misalnya ini sudah ada energinya tapi kada ada melakukan bentrok atau apa, ya sudah kada apa berarti kada mengganggu, sudah beres. Kita kada usah mau obok-obok, nggak usah buat pagar gitu, nggak usah Bang ya. Nggak usah. Buat apa kita mau obok-obok? Nah gitu kan. Karena kita memang hidup berdampingan. Kalau memang dia tidak mengusik, ya kita nggak perlu mengusik Bang ya. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan malah kita yang kada bisa jaga adab, dia bereaksi, lalu mencari ini diusir. Ya sebenarnya kita harus bereaksi diri. Nah itulah hidup reaksi, hidup asli yang sering kami sampaikan. Baik. Kira-kira nih pesan-pesan yang buat teman-teman yang lagi nonton channel 1.0 nih berhadapan dengan makhluk tidak terlihat atau kasat mata nih Bang. Bagaimana harusnya? Sebenarnya di sekitar kita memang ada makhluk lain selain kita gitu kan sebenarnya. Jadi ya tinggal kitanya aja bagaimana kita memanage diri kita. Kita atur diri kita sebaik mungkin, kita atur perilaku kita, karena perilaku kita juga baik buruknya ada yang menilik bahasanya kan kayak gitu. Ketika kelakuan kita tidak baik, berbuat seenak perut aja misalnya, orang sebelah juga kadang jijik juga kan bahasanya tuh, mereka melakukan perbuatan yang akhirnya tidak kita senangi gitu. Padahal kalau kita mau introspeksi ya memang kesalahannya di kita juga. Gitu. Sama seperti kasus dulu ada satu rumah, kemudian rumah itu tiap kali orang nyewa pasti meninggal lah, pasti meninggal. Serius ini? Paling banter tuh 3 bulan ada yang meninggal di rumah itu. Kelahi 2 lagi bini meninggal. Nah ternyata kan di situ sebenarnya rumah kos, tapi si penghuni kosnya ini yang berbuat tidak senonoh. Jadi orang sebelah itu merasa ini lo lah dibuat seperti itu. Kayak dibuat kapok gitu Bang. Nah sebenarnya buat kapok asalnya tergelincir aja nggak tahu kan kepala aja tuh nah itu kemudian diasumsikan lah perbuatan hantu nih Bang. Padahal ya perbuatan efek dari kitanya juga. Itu makanya harus ya intinya kita harus bisa berdampingan lah sebagaimana mestinya gitu. Iya, memang bukan hanya berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata, dengan apa namanya, dengan tumbuhan segala macam itu juga harus berdampingan kita Bang ya, untuk menghargai mereka juga. Semoga juga mereka menghargai kita. Oke, kayaknya itu dulu deh Bang ya. Pertemuan kita, abang-abang kan nanti ada rencana sibuk lagi Bang ya. Dan kami tunggu lagi loh Bang, nanti kesempatannya kalian bisa main-main lagi ke sini. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.